Melonjaknya harga minyak dan gas dunia membuat banyak negara khawatir terjadinya krisis energi, apalagi musim dingin sudah dekat. Sejumlah negara seperti Inggris, China, dan India mulai mengamankan pasokan energinya dengan membeli batu bara. Kondisi ini membuat harga batu bara terus naik dan berada di atas $100 Amerika per metrik ton. Bahwa memang saat ini terjadi krisis energi di beberapa negara, terutama di Eropa, terkait dengan kenaikan harga gas yang memang cukup tinggi. Akhirnya kembali batu bara menjadi salah satu prioritas ataupun pilihan untuk energi di beberapa negara tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga batu bara yang cukup signifikan. Saya melihatnya bahwa kenaikan ini kemungkinan akan terus berlangsung sampai akhir tahun ini, mengingat ada beberapa momen. Pertama, saat ini sudah memasuki musim dingin, di mana kebutuhan akan energi akan terus meningkat. Kedua, juga akan memasuki fase Natal, di mana jelas sekali kegiatan energi sangat dibutuhkan. Melonjaknya harga batu bara di pasar internasional memberi keuntungan besar bagi perusahaan batu bara. Menurut Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, dalam 3 bulan terakhir ada kenaikan ekspor hingga 25%. Namun, pemerintah diharapkan tetap menjaga angka produksi agar harga stabil. Harapan pengusaha batubara di tengah lonjakan harga batubara adalah agar pemerintah dapat mengkontrol produksi batubara nasional, mengingat kewenangan kontrol produksi nasional sudah beralih ke pusat pada Desember tahun 2020. Dengan adanya kontrol produksi batubara secara nasional, maka harga batubara akan lebih stabil. Di tengah lonjakan harga batubara, ada kekhawatiran dari perusahaan listrik negara mengenai pasokan batubara di dalam negeri. Mengingat sebagian besar pembangkit listrik di Jawa dan Bali menggunakan bahan bakar batubara. Dengan harganya tinggi di luar negeri, apapun yang terjadi di luar seharusnya ya kita bisa memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri, yang tentunya ada kebijakan pemerintah untuk melindungi baik dari sisi kepentingan PLN atau kepentingan kelistrikan dalam negeri dan juga mungkin kepentingan pengusaha batubara. Tingginya harga emas hitam di tingkat internasional memicu produsen batubara untuk meningkatkan ekspor. Apalagi harga di dalam negeri hanya dipatok $70 Amerika per ton. Kondisi ini diharapkan jangan sampai mengganggu pasokan batubara di negeri sendiri. Selamat malam pemirsa, ketika kemudian harga batu bara melonjak tajam, tidak ada yang pernah menyangka karena harga per tonnya ini mencapai 240. Dan tentu saja jika kita melihat produksi yang sedemikian besar dari negeri ini sebagai pengekspor batu bara, semestinya kita bisa memanfaatkan sebagai komoditas unggulan. Tetapi tentu saja tanpa kita mengesampingkan kebutuhan dalam negeri, karena apabila itu tidak terpenuhi, Anda sebagai pengguna listrik, karena mayoritas listrik kita ini masih disuplai bahan bakunya adalah batu bara, bisa dimungkinkan terganggu apabila pasokannya ini tidak bisa terpenuhi. Nah, tentunya pada malam hari ini kita mencoba mengelaborasi bagaimana supaya pengusaha ini paling tidak bisa berlebaran dalam tanda petik karena harganya lagi bagus, tetapi tidak kemudian juga membuat PLN dan juga perusahaan listrik lainnya ini kewalahan dengan pasokannya apabila batu bara ini semuanya diekspor karena harganya lagi bagus-bagusnya, kira-kira seperti itu. Malam hari ini kita mengangkat tema mengenai krisis energi, harga batu bara melambung. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Pak Dahlan Iskan yang merupakan Menteri BUMN periode 2011-2014 dan juga Direktur Utama PT PLN di periode 2009-2011. Pak Dahlan, apa kabar? Boleh dipakai mic-nya Pak Dahlan untuk bisa menyapa pemirsa. Tentunya semua rindu Pak Dahlan ini. Baik. Terima kasih. Berikutnya saya sapa ada Mas Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, yang kayaknya senyumnya beda pemirsa kalau pemirsa lihat. Mas Hendra sehat? Alhamdulillah sehat. Sengaja pakai masker supaya nggak terlalu heboh senyum. Harusnya kita bisa lihat senyumnya karena harganya lagi bagus-bagusnya nih. Dan berikutnya ada Mas Komaydi Notonegoro yang merupakan pengamat energi. Mas Komaydi, apa kabar? Baik, Mbak. Pak Dokter ya, selamat Mas ya sebelumnya. Terima kasih. Dan kita juga sudah terhubung dengan Mas Edi Suparno yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Pak Edi, selamat malam. Selamat malam Pak Mano, selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Selamat malam Pak Edi. Malam Pak Edi.
Nih kalau lihat senyumnya Pak Edi juga bingung ini ya, di satu sisi sebenarnya pengusaha lagi getol-getolnya untuk bisa menambah pendapatan negara, karena kalau ekspornya ini naik otomatis devisanya juga naik karena pemerintah kan juga lagi kesulitan keuangan. Tapi di sisi lain kalau semuanya dijual gimana DMO-nya? Coba kita tanya dulu deh sama pengusaha. Mas, ini anggota lagi pada seneng ya, harga bagus nih. Ya, harga bagus, alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat rata-rata ya, dalam 5 tahun terakhir ini lebih banyak susahnya. Ya, lebih banyak susahnya. Juga mungkin orang melihat harga pas lagi tinggi ya, tapi 12 bulan yang lalu itu HBA kita mencapai harga terendah dalam 10 tahun terakhir ini. Jadi bayangkan dalam waktu kurun 1 tahun, harga bisa lipat 3 kali lipat bahkan lebih. Jadi itu menandakan harga sangat volatile dan kalau lihat rata-rata lebih banyak suramnya ya dibanding bagusnya. Jadi di saat harga tinggi tentu ini berkah yang bagus buat perusahaan untuk berinvestasi menuju transisi energi. Karena jangan lupa tantangan ke depannya akan lebih berat ya. Tapi sudah ada komunikasi belum mengingatkan disparitas harganya kalau pemerintah kemarin menetapkan 160 ya. Kalau di luar negeri kan 240 per hari ini ya per tonnya. Tapi ditetapkan kan di dalam negeri ini penjualannya 160 per ton. Tapi belinya PLN kan cuma di kisaran 50, 60 sampai 70. Iya, kalau harga ekspor itu mengikuti harga pasar ya, tentu ada indeks-indeks batubara yang dikeluarkan per minggu, ada per hari. Namun kalau untuk harga batubara acuan itu ditetapkan per bulan berdasarkan indeks 4 indeks dari bulan sebelumnya. Nah, kalau harga domestik itu ditetapkan memang $70 per ton maksimal. Jadi di sini memang satu kebijakan dari pemerintah yang untuk mementingkan kepentingan domestik. Meskipun harga sangat tinggi di luar, tapi kepentingan domestiknya harus dijaga. Nah, ini yang dari sisi pengusaha tentu kita mematuhi ya kebijakan pemerintah, meskipun idealnya pasti semua pengusaha inginkan harga domestik itu market price. Namun tentu pemerintah mempunyai kebijakan tapi tersebut. sudah ada komunikasi paling tidak entah dengan DPR, entah mungkin dengan Kementerian SDM supaya paling tidak ya ada relaksasi lah, mungkin negosiasi harga acuannya atau mungkin penambahan ekspornya. Kalau harga jual domestik ke PLN ya, dalam hal ini kita ikutin apa yang diputuskan pemerintah. Dari pembicaraan yang awal yang saya sampaikan tadi, kita posisinya idealnya market price, karena tentu kalau ada disparitas antara harga ekspor dan harga domestik itu pasti menimbulkan masalah. Makanya banyak kejadian terkait dengan DMO. Nah, jangan lupa kalau di saat harga rendah, Mbak, kami pengusaha yang kesulitan tuh pasok ke perusahaan bekasnya Pak yang dipimpin dulu oleh Pak Dahlan. Kami sulit loh. Tapi kalau harga lagi tinggi, beritanya kebalik nih. Gitu loh, beritanya kebalik. Tapi bagi anggota kami ya yang komitmen untuk pasok ke PLN itu alhamdulillah kita mengikuti komitmen ya, menjalankan komitmen meskipun harga di luar sangat tinggi harga ekspor. Kita ke Pak Dahlan dulu. Pak Dahlan, dari catatan Pak Dahlan dulu ya selama jadi di Rut PLN, kemudian ketika di Menteri BUMN tentunya kan juga ada komunikasi dong ya dengan Menteri SDM berkaitan mengenai DMO ini sebagai pasokan dan lain-lain karena kebutuhannya kan besar dalam hal ini. Dengan kondisi begini nih Pak Dahlan lihat harusnya kan bisa lebaran juga Pak. Tapi kondisinya kan ada pembatasan ekspor karena kita nggak mau dong yang harusnya 65 tahun jangan-jangan gara-gara ini harga naik 50 tahun udah habis batu baranya gitu kan ya. Kalau Pak Dahlan melihat kondisinya. Ya ini kan rezeki panen raya lah ini ya, para penambang batubara panen raya, bahwa para penambang batubara ini ada kewajiban yang disebut domestic obligation kan, kita semua tahu. Dan itu jumlahnya harus 25% dari ekspor dengan harga maksimum 70. Nah ini yang tadi mau ditawar, bisa nggak naik gitu. Nah karena harga di luar kan tinggi sekali. Nah saya kira, nah, kalau saya sih terserah saja, saya sekarang sudah bukan direktur utama PLN, tetapi kita harus sadari bersama bahwa batu bara ini kan juga nggak perlu dibuat, yang bikin kan Tuhan Yang Maha Esa dan dari hasil bumi Indonesia. Yang sulit bagi PLN adalah tarif listrik ini kan juga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau batu bara PLN harus beli batu bara dengan harga pasar, nanti PLN ganti yang nawar. Boleh nggak tarif listriknya juga berdasarkan harga pasar? Nah itu nanti kacau balau nanti. Jadi menurut pendapat saya peraturan pemerintah sudah sangat bijaksana, yaitu Anda boleh ekspor dengan harga selangit pun,
tetapi kepentingan dalam negeri diperhatikan, 25% dari ekspor, saya kira sudah cukup bijaksana dengan harga 70, toh dengan harga 70 itu sebetulnya juga tidak rugi, itu sudah untung, tinggal masalahnya nanti mengendalikan jangan sampai biaya-biaya, biasanya kan tambang begitu harga naik, biaya-biaya kan juga naik. Sehingga nanti ketika turun mengalami kesulitan atau sudah terlanjur biaya-biaya tinggi. Itu saja nanti bahwa petambang sekarang harus tahu bahwa harga tinggi ini kira-kira berapa lama. Saya tahu kira-kira. Nah itu yang harus pinter-pinter mengejar. Berapa lama Pak Dahlan? Langsung kita tanya. Saya kira begini ya, ini kan semua kita tahu bahwa ketika Tiongkok itu flu, seluruh dunia batuk kan begitu, atau ketika Tiongkok batuk seluruh dunia flu. Nah ini kan juga gara-garanya Tiongkok, dan saya yakin bahwa kekurangan listrik di sana itu karena pembangkit listrik tenaga airnya lagi turun drastis. Kenapa turun drastis? Karena bukan musim hujan. Kita pun juga begitu, Jatiluhur itu coba cek aja sekarang. Produksi Jatiluhur mungkin nggak sampai 20%-nya. Nah sehingga padahal di Tiongkok itu produksi listrik dari tenaga air itu 300.000 megawatt. Jadi kalau turun 2/3-nya itu kira-kira tinggal 100.000. Bahkan mungkin tidak sampai. Berarti kekurangan 200.000. Menurut saya yang terbesar karena itu. Sehingga nanti ketika sudah kembali musim salju dan debit air sudah normal, saya kira harga batu bara juga akan turun, kecuali ekonomi energi ini terus meledak seperti ini. Ini kan pasca Covid ini ekonomi Tiongkok kan luar biasa meledaknya, sehingga pabrik-pabrik semua menambah kapasitas, kemudian pabrik baru dibangun, akhirnya kekurangan energi dan mau tidak mau batu bara, dan Tiongkok kan lagi menghukum Australia untuk tidak mau membeli batu bara dari Australia. Ya batu bara Indonesia lah yang disedot. Batu baranya bagus, sulfurnya rendah, es kontennya rendah, kemudian jaraknya cuma sepelemparan batu. Ya sudahlah, nasib baik para pengusaha tambang. Ya, akhirnya bisa lebaran gitu ya. Tapi paling tidak sudah naik biaya operasional yang tadi di-mention Pak Dahlan. Iya betul, kalau kami bandingkan dengan year on year ya, di kuartal 3 tahun ini dengan tahun lalu itu rata-rata ada kenaikan 20% biaya. Ya, tapi baru naik kemarin udah naik aja biaya operasional. Biaya operasional naik rata-rata 20. Itu kita studi dari perusahaan-perusahaan yang emiten ya, yang TBK ya, rata-rata 20-25%. Namun kalau itu bisa di offset ya dengan average selling price yang jauh dari perkiraan. Jadi paling tidak ya meskipun kenaikan biaya operasi tapi itu udah di offset oleh profit margin yang lebih tinggi. Gitu. Jadi penyesuaiannya kalau harganya naik nih cepat banget naiknya pemirsa, tapi kalau harganya turun nggak mau turun. Nah terus gimana nih kalau tanggapan pengamat energi termasuk juga DPR ketika kemudian berkomunikasi dengan koleganya dari Komisi 7, sesaat lagi kita lanjutkan, tetaplah bersama kami. Tadi Pak Dahlan sudah menyampaikan beberapa perkiraan berkaitan mengenai sampai kapan sih kira-kira lebarannya para pengusaha batu bara ini. Nah, tapi apakah ini sama seperti catatannya Mas Komaydi? Jadwal lebarannya, ini kan lagi pada panen raya. Iya, saya sependapat dengan Pak Dahlan ya. Ini sebetulnya kombinasi ya, Mbak Brigita. Jadi yang pertama karena memang dari sisi produksi atau stok juga memang sedang turun. Kombinasi dari sisi demand-nya meningkat signifikan karena menjelang musim dingin begitu. Terus tadi Pak Dahlan juga menyampaikan ada suatu kondisi di Tiongkok, pembangkit tenaga airnya mengalami penurunannya sangat signifikan yang mereka mengkonvert itu ke PLTU begitu ya. Meskipun beberapa waktu sebelumnya presidennya menyampaikan akan hijrah ke EBT lebih cepat, tetapi kemudian keadaan memaksa untuk kembali ke batu bara kembali. Betul. Nah, saya kira kalau proyeksi kami dari Reforminer kemungkinan sampai Januari ya, karena ini kan musim dinginnya juga sudah mulai masuk, kemudian COVID di beberapa wilayah juga sudah mulai reda, sehingga seperti di Indonesia saya kira PPKM juga sudah mulai dilonggarkan di beberapa negara, sehingga aktivitas di negara-negara yang menjadi basis produsen batu bara juga mulai
meningkat kembali. Saya kira juga indikasinya di teman-temannya Pak Indra, Pak Indra juga mulai menambah produksi. Saya di Australia juga demikian, di beberapa negara yang menjadi produsen batu bara juga ada indikasinya udah meningkat signifikan. Cuman Pak Indra ini kan puasa setelah puasa sedemikian panjang, bleedingnya panjang banget, harganya sekarang baru naik nih Mas. Tapi produksinya juga udah naik. Jadi sebenarnya untungnya nggak banyak-banyak juga ya Pak, karena ongkosnya ikut naik. Ya, memang kalau dibandingkan 160 banyak Pak, tapi kalau dibandingkan bleedingnya yang kemarin-kemarin, nutupnya baru dikit lah. Iya, ya biasanya kalau untung kan snapshotnya cukup tajam begitu ya. Kalau rugi biasanya banyak pihak yang kurang memberikan perhatian begitu. Saya kira cukup fair seperti yang disampaikan oleh Pak Dahlan tadi. Produksi kita kan kisaran 600 ya Pak Hendra, 600 juta ton per year-nya, sementara dalam negeri itu hanya kisaran 134. Jadi terbesarnya atau 72% itu masih di dalam negeri, maksud saya listrik 72%, itu sekitar 98 juta ton per tahunnya. Sehingga sebetulnya kalaupun itu di capping di harga DMO, teman-teman sudah ada 400 juta ton lebih yang mereka udah ekspor begitu. Jadi kalau yang katakanlah 98 untuk harga DMO ya berbakti untuk Pertiwi lah begitu. Udah ya Pak Dahlan, masih banyak lah cuannya gitu ya 2021. Mungkin Pak Edi juga tahu datanya. Berarti dari 600 kan hanya di bawah 200 yang di dalam negeri, sebagian besar itu adalah PLN, sisanya adalah pabrik kertas, semen, dan pupuk. Itu sebagian besar konsumen. Jadi ini kita harus banyak tanya sama Pak Edi, karena sebenarnya kita juga mengundang Kementerian SDM, termasuk spesifikasinya Ditjen Gatrik, tapi beliau-beliaunya sibuk. Ya, jadi kita tanya Pak Edi aja, ini karena koleganya Pak Edi. Pak Edi sudah sempat ngobrol kan ya sama mereka? Sudah. Ya, ini kita mau curi-curi info nih dari Pak Edi nih. Ya. Jadi begini, pertama mungkin masalah Tiongkok ya, memang masalah terbesar di Tiongkok saat ini tidak hanya sekedar debit air yang berkurang, tetapi juga ada beberapa kecelakaan yang terjadi di tambang-tambang batubara di Tiongkok, sehingga pemerintah Tiongkok memutuskan untuk menghentikan operasinya. Ini juga menambah besar kebutuhan batubara impor untuk Tiongkok. Nah, oleh karena itu harga berangsur-angsur menjadi naik. Nah, tetapi di lain pihak, tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Hendra, tahun lalu saja kita masih melihat bahwa harga batubara itu sangat rendah. Nah, saya masih ingat tahun lalu itu pengusaha-pengusaha batubara kita berbondong-bondong menjual batubara ke PLN. Justru tidak mau menjualnya ekspor, ya. Ingin yang belum punya alokasi untuk menjual ke PLN dan hendak menjual ke PLN. Gitu. Nah, jadi saya kira dalam hal ini ya harus disesuaikan juga. Tetapi pada intinya komitmen itu harus selalu ada. Kalau komitmen DMO itu harus terpenuhi. Ya, saat ini pemerintah, Kementerian SDM sudah memberikan sanksi kepada 34 pengusaha batubara yang tidak melaksanakan DMO-nya secara konsekuen. Ya, dengan sanksinya itu berupa larangan ekspor. Apakah larangan ekspor itu untuk periode tertentu, tetapi ada sanksi yang diberikan. Jadi kami dalam hal ini telah berbicara dengan mitra kami, yaitu PLN, bekas anak buahnya Pak Dahlan, bahwa kami tetap meminta PLN menjaga pasokan batubaranya, jangan sampai pasokan batubara itu terganggu, karena beberapa waktu lalu kami mengkhawatirkan bahwa PLN justru memiliki cadangan batubara yang sangat terbatas, dan ini sangat berbahaya. Apalagi kalau kita tahu bahwa ya sekarang pembangkit PLN itu masih sangat mengandalkan pembangkit berasal batubara, PLTU. Nah, oleh karena itu ini merupakan isu nasional kalau sampai PLN itu mengalami gagal pasok, kemudian gagal untuk memberikan jasa untuk mengaliri listrik. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, PLN itu kan dari dulu kan selalu bermasalah dalam artian kalau kita AC kita nyala, lampu kita nyala, masyarakat tidak pernah mengapresiasi hal itu. Tetapi begitu mati lampu, langsung itu menjadi suatu isu yang heboh gitu. Yaitu kasihan PLN dalam hal itu. Tetapi bagi kami jangan sampai cadangan untuk pasokan batubara PLN itu terganggu karena adanya gangguan untuk pemenuhan DMO. Tapi Pak Edi, sempat ada perbincangan tidak sih kemudian harganya ini dengan kondisi yang sekarang amat sangat tinggi dibandingkan tahun lalu, begitu Pak? Karena 3 kali lipat tadi di-mention, ya paling tidak penyesuaian lah. Sudah ada komunikasi? Ya, saya kira itu suatu hal yang bisnis to bisnis dilaksanakan oleh
PLN, tetapi menurut hemat kami di DPR dalam hal ini memastikan dalam rangka menjalankan fungsi kami, fungsi pengawasan, memastikan jangan sampai PLN itu mengalami krisis untuk cadangan batu baranya untuk bisa memberikan supply batu bara ke PLTU-nya. Tetapi kami juga menekankan kepada PLN dan juga menekankan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM bahwa transformasi energi ini tidak bisa tidak dilaksanakan. Apalagi kita terikat kepada Paris Agreement. Bahwa dalam kurun waktu 4 tahun yang akan datang 23% dari bauran energi kita harus energi baru terbarukan dan ini harus dicapai dan itu juga akan mengurangi ketergantungan kita kepada batu bara ya, sehingga karena tadi disampaikan ada energi transisi, kita berharap gas menjadi energi transisi ke depan sehingga ini ya kemudian juga merubah peta dari keseluruhan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN ke depannya. Ya kalau harganya naik, kemudian di hilirnya dibebankan kepada kita, akhirnya juga naik, repot juga ya, ibu-ibu makin puyeng karena gaji suaminya nggak naik, atau jangan-jangan gaji suaminya udah mulai telat dan nggak kebayar. Nah kita lanjutkan sesaat lagi bagaimana catatan Pak Dahlan, tetap bersama kami. Gimana Mas Kumaydi? Jadi sebenarnya ya udah ada obrolan dan sebenarnya ya sudah dilakukan lah upaya-upaya ini. Kalau catatan Mas Kumaydi berkaitan mengenai kondisi yang sekarang ini, berkaitan krisis, emang krisis benar ya? Iya, saya kira memang ini sebetulnya pesan bagi kita semua ya untuk lebih bijak gitu Mbak Brigita. Di dalam melihat kondisi yang ada sampai dengan 2020 kemarin bauran energi di Indonesia kan 85-87% masih fosil. Seperti tadi Pak Edi juga mention, pembangkit listrik kita terutama di fast track 1, 2 kemudian 35.000 MW itu kan sekitar 60% dari batu bara atau PLTU. Jadi memang PLTU ini atau batu bara ini perannya terhadap produksi listrik nasional sangat signifikan begitu ya. Tarifnya juga paling murah ya. Kalau per kWh dengan harga yang DMO ya Pak Hendra, itu informasi dari teman-teman PLN kira-kira antara 600 sampai 700 rupiah per kWh. Sementara kalau non batu bara itu rata-rata sudah di atas 1.000 sehingga BBP nasional kan kisarannya di 1.200 sampai 1.400 begitu. Secara nasional itu pun sudah mix batu bara. Nah, kalau batu baranya ini katakanlah cappingnya dihilangkan, DMO-nya dihilangkan, ya tentu naiknya akan sangat signifikan. Ya, mama pasti nangis semua betul, ya. Betul, tagihannya pasti akan seperti yang terjadi di Inggris begitu ya. Tarif listriknya naik 4 kali lipat karena harga gasnya naik signifikan. Kemudian mau tidak mau mereka kembali lagi ke batu bara. Meskipun 1 bulan sebelumnya mereka sudah menyatakan bahwa mereka akan menjadi contoh dunia untuk meninggalkan batu bara lebih dahulu, bergeser ke transisi energi atau EBT. Tetapi karena kondisi yang ada terpaksa mereka kembali lagi ke batu bara. Berarti makin berat dong Pak Dahlan sebenarnya kalau mau transisi dengan kondisi yang seperti ini karena batu bara. Iya. Dan tanpa ada masalah ini saja masih berat loh. Saya kira loncatannya terlalu tinggi. Saya melihat itu akan teratasi kalau ekonomi kita maju. Karena sekarang ini kan kita kelebihan listrik. Kelebihan listrik bukan karena salah perencanaan. Kenapa merencanakan membangun listrik begitu besar? Karena salah pencapaian pertumbuhan ekonominya. Jadi sebetulnya harus disadari jangan kelebihan listrik ini kemudian disalahkan kepada PLN begitu. Karena memang pertumbuhan ekonominya tidak tercapai sehingga pemakaian listriknya berkurang. Nah, bauran itu akan lebih mudah dicapai, bukan mudah, tapi less sulit dicapai kalau pemakaian listrik ini naik terus sehingga tambahannya nanti dari sana. Dan saya tidak tahu apakah pemerintah akan betul-betul ngotot dengan target 35% itu. Kalau ngotot dengan itu ya tentu saya senang, tetapi bagaimana cara mencapainya ya gitu. Saya hanya melihat satu-satunya jalan memang solar cell. Tetapi solar cell ini kan dibutuhkannya kan orang butuh listrik kan malam hari. Berarti kan terkait dengan baterai. Yeah. Baterai masih mahal sekarang. Mungkin 5 tahun lagi sudah murah. Nah, kalau dipaksakan tahun depan harus mencapai 35%, berarti PLN lagi yang harus mati.
Cuman kan konon kabarnya pembahasan ini akan ada pajak untuk karbon yang tentunya PLN akan juga terbebani, Pak. Saya tidak tahu pajak karbon ini motifnya karena pemerintah pengen dapat uang atau karena pengen menghukum orang yang membakar, yang menghasilkan karbon, atau pengen mendorong yang green energy. Dari mana? Yang tiga ini yang mana? Oke. Kalau motifnya adalah pengen dapat uang, tentu ketika harga batu bara seperti sekarang nggak masalah, dikenakan 2,5% nggak ada, $2,5 nggak ada artinya. Tapi ketika harga batu bara turun, apakah masih ngotot akan dikenakan? Kemudian kan akan mati begitu. Kan kita punya pengalaman di sawit. Di sawit kan kira-kira progresif begitu juga. Mungkin kalau toh dikenakan kredit karbon, ketika harga mencapai berapa dikenakan berapa, ketika harga mencapai berapa dikenakan berapa, ketika harga jatuh berapa itu tidak dikenakan. Mungkin itu salah satu cara juga. Coba kita tanya sama Pak Edi. Pak Edi, ini ada bocoran yang berkaitan mengenai pajak karbon ini, Pak. Ini Komisi 7 pasti juga ada singgungannya sedikit lah, walaupun pembahasannya sebenarnya tidak di Komisi 7, Pak. Ya, kita juga memberikan masukan tentang pajak karbon tersebut. Ya, memang dalam hal ini pajak karbon ya tentu sangat bermanfaat ya, terutama bagi penerimaan negara. Di satu pihak juga pajak karbon itu menjadi disinsentif bagi kalangan industri untuk tetap memproduksi berdasar dengan bahan bakar berbasis fosil. Ya. Tetapi kita juga menyampaikan pandangan. Jangan sampai nanti ada pengusaha yang sudah membayar pajak karbon, tetapi tidak mereduksi emisinya, gitu. Ya, tetap harus dilakukan reduksi emisi itu. Nah, karena bagaimanapun juga tadi saya merujuk kepada target kita. Kebetulan kami di Komisi 7 sekarang tahun ini menargetkan untuk menerbitkan undang-undang energi baru dan terbarukan. Nah, di situ ada ada pencapaian-pencapaian yang ingin kita lakukan. Karena memang tadi seperti yang saya sampaikan, kita telah menandatangani Paris Agreement dan meratifikasinya berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2016. Tahun 2025, tinggal 4 tahun lagi, ini kita harus mencapai bauran energi baru terbarukan 23%. Nah, itu membutuhkan investasi per tahunnya itu $4 miliar. Rasanya sulit untuk tercapai. Nah, tetapi mau nggak mau kita harus capai. Tidak hanya dengan investasi, tetapi juga dengan konversi dari sekarang pembangkit-pembangkit yang ada. Jadi kombinasi itulah yang harus dilakukan. Gas yang sekarang kita ada melimpah sebagai energi transisi, itu harus segera dikeluarkan dari sumber-sumbernya, masuk ke dalam pipa-pipa untuk kemudian dialirkan ke industri dan kepada rumah tangga. Tetapi kan untuk membangun pipa itu butuh waktu juga, tetapi harus dilakukan sekarang. Gitu. Nah, ini suatu tugas yang besar sekali. Dan kami selalu mengingatkan mitra kami, khususnya Kementerian SDM, bahwa kita punya target dan itu harus terpenuhi. Tetapi di lain pihak juga kita harus punya keberlangsungan agar listrik kita ini tidak padam. Tetapi di lain pihak tadi Pak Dahlan juga mengatakan, ya sekarang oversupply. Memang betul Pak, oversupply. Apalagi pada saat kemarin PPKM terjadi, di mana banyak kegiatan masyarakat itu berhenti, ya itu boleh dibilang 30-40% kebutuhan listrik yang biasa dipergunakan itu akhirnya stop sama sekali. Nah, sekarang ini sudah mulai kelihatan ada peningkatan. Saya sekarang berada di luar kota, kebetulan saya di Bali dalam rangka ada acara partai kami, tetapi di sini sudah terlihat ada geliat. Hotel sudah mulai penuh, apalagi nanti bulan November kabarnya pemerintah akan membuka akses luar negeri. Saya kira nanti sudah mulai ada geliat, jadi nanti ada pent up demand yang tadinya tidak pernah yang tertahan, tidak dikonsumsi, kemudian akan menjadi sumber konsumsi masyarakat. Ya, masyarakat bermobilisasi tinggi, kemudian melakukan kegiatan aktivitas ekonomi, dan otomatis kebutuhan listrik juga akan meningkat karena itu. Serba salah juga ya, karena memang semuanya harus berjalan beriringan. Jadi strategi apa yang paling tidak ini bisa memuaskan semakin lebih banyak orang dibandingkan dengan hanya parsial saja. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami. Ya, agak-agak repot, ngeri-ngeri sedap juga kalau krisis energinya ini kemudian terjadi, karena kalau mau transisi ternyata berbiaya mahal gitu ya Mas Komedi ya. Tapi tadi sudah terikat agreement, memang kalau sama agreement ini gampang-gampang susah ternyata.
Iya, saya kira teman-teman di parlemen, kita semua sebagai publik juga harus bijak ya Mbak Brigita. Jadi seperti tadi Pak Dahlan sampaikan, kalau di dalam konsep ekonomi lingkungan itu ada yang namanya kurva Kuznets Mbak. Kurva Kuznets itu menghubungkan antara kerusakan lingkungan dengan pendapatan per kapita suatu negara. Jadi suatu negara itu di dalam teori ekonomi pasti akan merusak lingkungan terlebih dahulu, akan linear dengan pendapatan per kapita atau kesejahteraan mereka meningkat. Setelah meningkat di titik tertentu, ketika mereka sudah peak emisi, mereka akan sadar lingkungan akan turun. Nah, rata-rata di negara-negara Eropa itu mereka menjadi peak emisi itu setelah pendapatan per kapitanya 40.000 US dollar per kapita. Nah, Amerika hari ini pendapatan per kapitanya 63.000 US dollar per kapita, bauran energinya di tahun 2020 EBT-nya mereka baru 12%. Kita pendapatan per kapita baru 3.500. Mereka 63.000, kita 6.000, baru 3.000, dan kita pingin 23%, mereka baru 12%. Nah, ini kita yang saya kira perlu lebih bijak melihat apakah kita sudah, kalau orang Jawa itu tepak awak atau belum begitu. Ini wow banget loh Pak perbandingannya Pak Dahlan. Memang saya juga tidak tahu kenapa berani sekali kita memperjanjikan itu, dan bagaimana roadmap untuk mencapainya. Saya tidak melihat sama sekali bagaimana cara mencapainya. Saya nggak melihat sama sekali. Saya udah mikir yang paling ekstrim adalah yang disebut power wheeling. Itu begini. Jadi PLN harus merelakan transmisinya ini dipakai oleh publik. Jadi misalnya begini, banyak pabrik yang keperluan listriknya sedikit tapi atapnya luar biasa luas. Banyak pabrik yang keperluan listriknya besar, atapnya tidak banyak. Nah, ini pabrik-pabrik yang punya atap luas-luas ini pasang solar cell semua, tetapi yang memakai adalah pabrik lain yang pemakaian listriknya banyak tapi atapnya sedikit. Nah, lewat mana? Kan harus lewat transmisinya PLN. Jadi transmisinya PLN itu dipakai semacam jalan tol milik umum begitu. Nanti PLN narik biaya tol fee-nya begitu. Nah, tapi itu apakah PLN setuju? Itu akan bencana bagi PLN. Tetapi saya tidak melihat cara lain untuk mencapai itu. Cuman kan kita punya produksi batu bara ini kan banyak banget sebenarnya Pak. Dan ini kan masih bisa kita manfaatkan karena Inggris aja balik lagi. Dan paling tidak bisa bantu APBN lah Pak. Benar nggak sih Pak Dahlan? Kalau saya memang Indonesia ini kan punya batu bara yang bagus, murah, banyak. Nah, kenapa batu bara ini tadi seperti beliau sampaikan tidak diabdikan untuk kepentingan pembangunan ekonomi di tahap-tahap awal. Kelak 10 tahun lagi setelah kita habis-habisan menggunakan batu bara, kita komit yang lebih tinggi lagi dari sekarang gitu. Tapi untuk sementara ini ayolah kita punya energi yang murah supaya pabrik-pabrik bisa dapat listrik murah, kemudian industri-industri ini bersemangat untuk bangkit, kemudian kita jadi negara yang industrinya bagus. Nah, setelah itu nanti kita komit bauran itu lebih bagus gitu. Mas Hendra udah komit kan teman-temannya tapi? Oh ya tentu sih kalau pasar domestiknya itu growing, kenapa tidak ya? Masa depan batu bara kita tentu dengan di domestik sebenarnya ya. Kalau lihat global outlook, namun memang dari sisi pemerintah ya, ekspor itu masih menjadi andalan untuk penerimaan negara. Tapi benar kata Pak Dahlan, pasokan domestik ini jadi kunci sih untuk pembangunan industri ya, karena industri dengan batu bara yang berkah ya untuk menjadi sumber energi termurah ini sebenarnya bisa dimaksimalkan asal memang diregulasi secara tepat dan memberikan keadilan. Ini agak-agak nggak rumit ya, memberikan keadilan ya. Saya kira itu prinsip dalam pengelolaan energi dimanapun ya. Regulasinya tepat dan asas keadilan. Nah, adil bagi siapa dan adilnya bagaimana? Nanti di segmen terakhir kita lanjutkan, tetap bersama kami. Jadi antisipasinya kira-kira bagaimana strategi yang diusulkan oleh bapak-bapak di sini supaya bisa mengantisipasi ketika harga batu bara ini yang paling efisien, efektif dan murah ini melambung, tidak kemudian membebani masyarakat. Saya mulai dari Mas Komaydi dulu. Iya, bagi perekonomian nasional, saya melihat dari aspek makroekonomi batu bara itu memiliki peran yang sangat signifikan ke perekonomian nasional
Mbak Brigita. Sekarang ini kalau harga di 160 saja dengan 400 juta ton yang diekspor, itu perolehan devisanya sekitar 75 miliar US dollar. Sementara cadangan devisa kita per hari ini kisaran 120. Berarti sangat luar biasa perannya dari Mas Hendra dan kawan-kawan nih. Hampir sekian persen dari cadangan devisa nasional dari batu bara untuk saat ini. Nah, di dalam konteks bauran energi nasional, di Indonesia 40% dari batu bara, energi primernya. Kalau di PLN tadi 70%. Listriknya dari batu bara. Nah, pemerintah saya kira sudah seperti yang dimention Pak Dahlan, sudah cukup bijak bahwa teman-teman silahkan yang 400 juta ton diekspor, tetapi mari kita jaga yang di domestik, DMO harus tetap dijaga supaya tarif listrik tetap bisa dikendalikan. Karena nanti kalau DMO itu dicabut, pasti teman-teman PLN akan minta penyesuaian tarif. Dampaknya ke siapa? Ke konsumen begitu. Karena akan dipass-through ke ujungnya. Nah, saya kira pemerintah harus hati-hati di dalam menyikapi ini, harus balance di dalam melihat semuanya. APBN harus dilihat, daya beli masyarakat harus dilihat, kesehatan keuangan PLN juga harus dilihat, kesehatan Mas Hendra dan kawan-kawan juga harus diperhatikan. Saya kira sudah sangat sehat untuk saat ini. Saya kira itu Mbak Brigita dari saya. Mas Pak Edi silakan. Ya, saya melihat bahwa bagaimanapun juga DMO itu harus tetap terpenuhi ya. Meskipun harga batu bara naik, tetapi tidak akan berdampak kepada harga pada masyarakat. Karena bagaimanapun juga fluktuasi harga itu kemudian akan diserap oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga kita tetap mengenal bahwa listrik itu subsidi, sebagaimana BBM disubsidi juga, gitu ya. Jadi bagaimana nanti kita lihat kompensasi yang diberikan oleh Pertamina atas subsidi yang diberikan, kepada PLN atas subsidi yang diberikan, itu akan meningkat secara otomatis nantinya ke depan gitu. Nah, tetapi kembali lagi, ini saya perlu sampaikan di sini bahwa akhir bulan ini Bapak Presiden akan menghadiri UN Climate Change Conference di Glasgow. Nah, di dalam Climate Change Conference itu nanti akan ada komitmen yang diminta kepada negara-negara yang hadir di situ. Bagaimana kita mengakselerasi phasing out daripada batu bara tahun 2030. Nah, jadi bagaimanapun juga sekarang ini teman-teman yang bergerak di bidang batu bara, ya lebarannya tidak akan panjang, ya paling tidak mulai nanti ada pengurangan meskipun harga batu bara naik, tapi produksi akan berkurang. Karena negara-negara di Eropa, nanti negara-negara di Asia Utara itu nanti akan menolak barang-barang produksi hasil yang dihasilkan oleh pembangkit-pembangkit fosil, termasuk batu bara dalam hal ini. Baik, Pak Hendra, ini senyumnya udah mulai kecut gara-gara ada pertemuan UN Climate Change, silakan. Ya, tentu ini kejadian krisis energi di Tiongkok dan Inggris ini memberikan pelajaran harusnya ya buat kita dalam menyusun rencana energi ke depannya. Batu bara seperti dikatakan Pak Dahlan dan Pak Edi dan Pak Komaydi ini masih mempunyai peran besar ya untuk ketahanan energi, terutama mendukung intermittent tadi kalau EBT. Namun tentu yang perlu diperhatikan oleh pengambil kebijakan adalah dukungan untuk keberlanjutan perusahaan batu bara, karena tantangan ke depan akan lebih berat ya, apalagi dengan isu climate change. Isu domestik juga banyak ya, kita menghadapi pajak karbon dan lain-lain. Dan jangan lupa harga ini volatile sekali, suatu saat mungkin harga akan turun lagi dan perusahaan juga sulit untuk survive. Oleh karena itu dukungan dari pemerintah sangat diperlukan. Adapun DMO tentu kita setuju, kita mendukung DMO, namun perbaikan secara struktural ya perlu diselesaikan. Kita ngobrol bareng lagi dengan PLN. Silakan Pak Dahlan. Ya, tentu yang pertama-tama saya ucapkan selamat panen raya kepada para pengusaha batu bara. Panen raya yang luar biasa. Meskipun saya belum berani mengucapkan selamat kepada pengusaha-pengusaha batu bara kelas kecil yang mungkin di saat harga yang hebat ini belum bisa banyak menikmati karena modal untuk mengambil batu bara juga mahal. Kemudian pasarnya juga nggak mungkin bisa langsung ekspor. Tapi ya dinikmati saja begitu. Dan tentu kepada masyarakat luas kita berharap semua bahwa para pengusaha eksportir batu bara tetap memenuhi kewajibannya untuk mensuplai dalam negeri dalam jumlah tertentu dan dalam harga tertentu supaya tarif listrik tidak naik. Dan saya kira pemerintah sudah cukup bijak untuk menentukan harga yang meskipun $70
dan harga ekspor $240, tetapi tetap itu masih di atas harga operasional. Jadi oke lah begitu. Makasih. Baik, terima kasih Pak Dahlan Iskan, Mas Komaydi, Mas Hendra dan juga Pak Edi. Mudah-mudahan saja ini yang terbaik bagi kita semua dan tentunya kita bisa memanfaatkan emas hitam ini untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat Indonesia. Saya Brigita Manuar pamit, selamat malam, sampai jumpa.